Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Iza dari jurusan Pendidikan Fisika 2020 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan alat praktikum gerak parabola. Pengembangan alat praktikum yang pertama yaitu alat proyektil launcher dari jurnal Pembuatan Set Eksperimen Gerak Parabola Digital berbasis Mikrokontroler Atmega 328 untuk mengukur parameter gerak oleh para Sarjani, Yohandri, dan Zulhendri. Untuk alatnya bisa kita lihat pada gambar yang tertara. Alat proyektil launcher ini terdiri dari tiang launcher yang terbuat dari akrilik dengan panjang masing-masing 18 cm. Tiang ini juga dilengkapi dengan busur derajat sebagai penentu variasi sudut ketika melakukan eksperimen gerak parabola. Penyedot timah digunakan sebagai launcher yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan eksperimen. Alat-alat yang digunakan yaitu sensor fotograd 2, sensor fotograd 1, penyedot timah, busur derajat, dan alas launcher. Untuk kelebihan dan kekurangan alat ini yaitu kelebihan 1. Menarik minat siswa karena menggunakan alat-alat yang jarang kita jumpai. 2. Minat siswa akan lebih tinggi karena menggunakan alat-alat baru yang modern. Kekurangannya akan sulit mendapatkan alat-alat praktikum, terutama bagi sekolah yang tidak memiliki alat-alat praktikum yang sangat lengkap. Untuk pengembangan alat praktikum yang kedua yaitu desain set eksperimen gerak parabola digital dari jurnal yang sama seperti jurnal yang pertama yaitu Pembuatan Set Eksperimen Gerak Parabola Digital berbasis Mikrokontroler Atmega 328 untuk mengukur parameter gerak oleh para Sarjani, Yohandri, dan Zulhendri. Alat ini merupakan hasil desain set eksperimen gerak parabola digital. Bagian-bagian dari sistem ini terdiri atas alat proyektil launcher, box system, tempat jatuh benda, sensor getaran. Kelebihan dan kekurangan alat ini yaitu kelebihannya minat siswa akan sangat tinggi karena alat-alat yang kita gunakan sangat jarang dijumpai. Yang kedua, minat siswa akan lebih tinggi karena menggunakan alat-alat yang sangat modern. Untuk kekurangannya, sangat sulit mendapatkan alat praktikum, terutama bagi sekolah yang tidak memiliki alat-alat praktikum yang sangat lengkap. Untuk pengembangan alat praktikum yang ketiga yaitu desain awal alat peraga. Dari jurnal Pengembangan Alat Peraga Gerak Parabola menggunakan pelontar proyektil otomatis oleh Hadi Nasbey, Gatot Raharjo, dan Razali. Desain pengembangan alat peraga gerak parabola dibuat dengan mempertimbangkan tujuan penggunaan, kepraktisan dalam penggunaan, serta pemanfaatan alat peraga dalam proses pembelajaran. Alat-alatnya sendiri yaitu set satu daya dan mikrokontroler, yang kedua set pelontar, yang ketiga remote pengendali, yang keempat set sensor target dan waktu. Untuk kelebihan dan kekurangan alat ini yaitu kelebihan 1. Dapat menarik minat siswa karena menggunakan alat-alat yang jarang kita jumpai. Yang kedua, minat siswa akan lebih tinggi karena menggunakan alat-alat modern. Kekurangannya yaitu 1. Sulit mendapatkan alat-alat praktikum, terutama bagi sekolah yang tidak memiliki alat lengkap. Untuk pengembangan alat praktikum yang keempat yaitu desain mekanik tool pemodelan gerak parabola dari jurnal Pembuatan Tool Pemodelan Eksperimen Gerak Parabola dengan pengaturan sudut elevasi untuk analisis video tracker oleh Atika Irbah dan Asrizal. Desain mekanik tool pemodelan eksperimen gerak parabola dengan pengaturan sudut elevasi, motor servo dikaitkan pada pelontar. Pada tool pemodelan gerak parabola, besar sudut yang diinput keypad akan menggerakkan motor servo, sehingga sudut pada pelontar akan berubah. Alat-alat yang digunakan antara lain 1.
1 daya, 2 LCD, 3 Arduino, 4 motor servo, 5 keypad. Untuk kelebihan dan kekurangan alat ini yaitu kelebihan, alat-alat yang digunakan sangatlah canggih. 2. Meningkatkan minat siswa. Kekurangan, sulit mendapatkan alat-alat yang akan dibutuhkan nanti. Untuk pengembangan alat praktikum yang keempat yaitu olahraga bola basket. Kajian gerak parabola pada teknik passing permainan bola basket sebagai sumber belajar fisika di SMA oleh Salvi Dwivani, Supeno, dan Rapsilo Prihandono. Praktikum menggunakan olahraga bola basket ini sangatlah sederhana dan juga sangat banyak digemari oleh para pelajar maupun remaja-remaja. Caranya untuk melakukan praktikum ini yaitu dengan melakukan passing. Pada saat bola melayang di udara, terlihat seperti ada lintasan parabola. Untuk kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan 1. Dapat menarik minat siswa karena berbentuk olahraga. Yang kedua, siswa yang menyukai olahraga tetapi malas dalam kegiatan praktikum akan lebih aktif karena menggunakan metode olahraga. Kekurangan 1. Tidak semua siswa menyukai olahraga bola basket. Untuk pengembangan alat praktikum yang keenam yaitu Game Angry Bird. Dari jurnal penerapan Game Angry Bird untuk materi gerak parabola pada pembelajaran fisika oleh Nira Nurwulandari. Pada game ini, saat si burung akan dilepas dari panah, akan menyebabkan titik-titik-titik yang berbentuk seperti lintasan parabola. Untuk kelebihan dan kekurangannya yaitu 1. Kelebihan menjadi menarik karena berbentuk permainan. Yang kedua, tidak mudah bosan saat melakukan praktikum. Kekurangan 1. Siswa akan terfokus ke dalam permainan daripada praktikum. Yang kedua, membuat siswa lalai pada praktikum. Untuk pengembangan praktikum gerak parabola ini, saya menggunakan aplikasi Pet Simulation yang sering digunakan untuk praktikum-praktikum pada saat pandemi ini. Tidak hanya praktikum gerak parabola, banyak praktikum lain juga yang menggunakan aplikasi ini. Dengan menggunakan aplikasi ini, praktikan juga tidak akan mudah bosan karena banyak fitur-fitur seperti kartun-kartun yang menyebabkan siswa akan lebih tertarik dan tidak mudah bosan. Untuk langkah-langkahnya, kita harus mencari Pet Simulation terlebih dahulu pada HP Android kita atau pada laptop. Lalu kita harus mencari Projectile Motion seperti pada gambar yang pertama. Pada gambar kedua berisi fitur-fitur variabel kontrol, variabel terikat, dan variabel bebas, serta bagaimana mengubah-ubah nilai variabel kontrol. Dan untuk gambar yang ketiga dan empat berisi petunjuk dan contoh untuk mengoperasikan simulasi, mengamati simulasi gerak parabola, dan mengukur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.